Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di pembelajaran kelas 5 SD Negeri Jebat Kidul 02, Kecamatan Tayu, Kabupaten Pati. Kita bertemu lagi di materi kita, yaitu IPA dengan tema 1 dan subtema 1. Tema 1 organ gerak hewan dan manusia, subtema 1 organ gerak hewan dengan KD 3.1 menjelaskan alat gerak dan fungsinya pada hewan dan manusia serta cara memelihara kesehatan alat gerak manusia. Nah, untuk video yang pertama tentang mata pelajaran IPA ini tentang organ gerak hewan. Bergerak adalah merupakan salah satu ciri dari makhluk hidup. Selain bernapas, berkembang biak, membutuhkan makan, air, dan lain sebagainya. Nah, salah satunya adalah ciri makhluk hidup adalah bergerak. Bergerak itu artinya apa? Berpindah dari posisi A ke posisi B. Nah, yang bisa bergerak ini kan hanya ada dua. Walaupun jenis makhluk hidup kan nanti kan ada tumbuhan juga, tapi kan tumbuhan kan tidak bisa bergerak ya, kecuali kalau seandainya kita pindahkan gitu. Nah yang dapat bergerak ini adalah hewan dan manusia saja. Nah, kenapa sih makhluk hidup itu bergerak? Karena adanya rangsangan yang mengenai tubuhnya. Misal kita terkena panas, otomatis badan kita panas, sehingga kita itu bergerak berpindah ke tempat yang lebih dingin. Nah, manusia dan hewan dapat bergerak karena adanya organ gerak yang terhubung dalam sistem gerak. Nah, sistem gerak ini ada dua, yaitu sistem gerak aktif dan sistem gerak pasif. Sistem gerak aktifnya yaitu yang bisa menggerakkan adalah otot, sedangkan organ pasifnya yaitu yang untuk melekatnya otot yaitu adalah tulang. Nah, berdasarkan dari ada ataupun tidaknya tulang belakang raganya nih manusia itu atau hewan itu dibagi menjadi dua, yaitu hewan tulang belakang atau disebut dengan vertebrata dan hewan tidak bertulang belakang atau invertebrata. Di sini untuk contoh dari hewan vertebrata ada contohnya singa, hiu, ular, katak, burung unta, kadal, kura-kura, burung, ikan, apa ini? Bunglon atau kelarap ya, manusia dan burung. Pokoknya yang mati itu meninggalkan tulang-tulang. Nah, itu yang ada tulang belakangnya. Yang kedua adalah invertebrata, yaitu yang tidak mempunyai tulang belakang. Nah, karena apa? Itu rangkanya kan ada di luar kan kebanyakan ini. Contohnya adalah laba-laba, gurita, cacing, moluska atau siput, kupu-kupu, kepiting, kepik, lebah, ubur-ubur, cumi-cumi, semut, dan nyamuk. Itu adalah salah satu contoh dari hewan yang tidak bertulang belakang atau invertebrata. Nah, kerangka hewan vertebrata ini terbagi dari beberapa macam, yaitu yang pertama adalah ikan atau nama latinnya adalah Pisces. Nah, rangka ini terdiri dari 3, yaitu tulang tengkorak, badan, anggota gerak, dan ekor. Ini bisa dilihat di LKS ya, ada di situ. Nah, di sini gambarnya, di sini ada tertenggelam ke tulang tengkorak, ini badannya, dan anggota geraknya yaitu sirip, dan ekor. Nah, sirip ini digunakan ikannya untuk berenang, untuk apa? Untuk dapat bergerak ke kanan dan ke kiri ya. Dan kenapa juga ada beberapa ikan yang berbentuk torpedo. Nah, gunanya adalah untuk ikan itu bisa lincah bergerak di dalam air. Yang contoh kedua adalah amfibi. Amfibi itu adalah hewan yang dapat hidup di dua daerah, yaitu air dan darat. Salah satu contoh adalah katak. Katak itu adalah contoh dari amfibi. Nah, katak ini mempunyai rangka dalam atau disebut dengan endoskeleton. Nah, ini juga sama seperti ikan tadi. Tulang rangka katak tersusun dari tengkorak, badan, dan anggota gerak. Nah, di dalam kaki-kaki katak ini bisa dilihat di sini. Ini
ada selaput-selaputnya. Yang ini digunakan untuk apa? Untuk memberi tekanan kuat untuk melawan air, sehingga katak tersebut dapat melakukan gerakan di dalam air. Makanya selaput ini dapat digunakan juga ditiru oleh para perenang dengan menggunakan kaki katak ya. Nah, itu bisa digunakan untuk meluncur dengan gaya kataknya itu supaya bisa berenang dengan cepat. Selanjutnya adalah reptilia. Nah, salah satu contoh reptilia adalah ular. Nah, ular ini juga sama, terdiri dari tengkorak, tulang belakang, dan ekor. Bisa dilihat ya seperti ini, mengerikan sekali. Nah, kenapa tulang rusuk ular itu terhubung dengan tulang belakang? Hal ini dapat digunakan memungkinkan ular itu dapat menelan mangsa yang lebih besar dari dirinya sendiri. Contoh kan biasanya kan ada tuh ya yang di dokumenter di YouTube. Nah, itu kan ularnya bisa makan seekor rusa. Ular itu dapat memakan seekor buaya. Malah dua-duanya ada yang mati ya. Nah, itu yang memungkinkan adanya tulang hubung ini, rusuk ular terhubung dengan tulang belakang dengan otot yang elastis, bisa mangap gitu ya. Selanjutnya burung, atau dengan nama latinnya adalah aves. Nah, burung ini ada dua otot terbang ya, dengan dua kantong udara juga dan tulang-tulang yang berlonggar di dalam tubuhnya, sehingga membuat tubuhnya ini menjadi ringan. Nah, ini ada gambarnya, bisa dilihat ya. Ini contoh adalah untuk burung merpati. Selanjutnya adalah mamalia. Salah satu mamalia adalah kelinci. Ada banyak sekali kambing, sapi, kerbau, pokoknya yang menyusui itu mamalia ya. Nah, ini terdiri dari kepala, caput, serviks, leher, trunchus, badan, dan cauda ekor. Nah, kenapa kaki kelinci itu yang belakang lebih panjang dan kuat? Karena digunakan untuk melompat. Ini hampir sama seperti yang kanguru. Nah, perbedaan dari invertebrata dan vertebrata adalah, contohnya ada yang tadi adalah tidak ada dinding sel, reproduksi secara generatif, multiselular, tidak ada tulang punggung, heterotrofik atau tergantung pada yang lain. Berbeda dengan ciri-ciri yang vertebrata, yaitu adanya tulang punggung, dinding sel hadir, multiselular, sistem saraf yang maju, kerangka internal dikembangkan dengan baik, dan penutup luar kulit untuk pelindung bulu-bulunya itu ya, untuk melindungi hewan tersebut dari adanya suhu yang terlalu ekstrim. Nah, terima kasih. Kita lanjutkan lagi pembelajaran materi selanjutnya. Bu In cukupkan sekian. Tetap selalu jaga kesehatan, patuhi prokes. Kita selalu berdoa semoga pandemi ini segera berlalu. Bu In akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.